Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya berdiri sendiri di muka bumi ini, melainkan juga didampingi oleh berbagai entitas-entitas lain yang tak kasat mata. Salah satunya adalah jin. Dalam rutinitas sehari-hari, seringkali kita mengalami hal-hal aneh atau gejala-gejala yang sulit dijelaskan secara logika. Misalnya kita tiba-tiba merasa lelah, sulit tidur, atau tiba-tiba malas beribadah tanpa alasan yang jelas. Apakah ini hanya masalah sepele, atau ada sesuatu yang lebih serius yang perlu kita ketahui? Gejala-gejala tersebut mungkin saja merupakan tanda-tanda kehadiran makhluk halus yang disebut jin, yang bersarang di dalam tubuh manusia. Istilah jin berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtinan, yang berarti bersembunyi. Dalam ajaran Islam, memang telah dijelaskan, jin dan setan akan terus mengganggu manusia. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, yang artinya, Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah kita sedang diganggu oleh jin? Apa saja tanda-tandanya? Dan bagaimana cara mengusirnya menurut syariat Islam? Mari kita bahas bersama. Sebelum kita membahas tanda-tandanya, mari kita pahami dulu apa itu jin. Dalam ajaran Islam, jin adalah makhluk yang terbuat dari api yang tidak berasap, memiliki akal serta kehendak, dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia dalam berbagai cara. Mereka dapat beriman atau kafir, bersikap baik atau jahat, serta dapat bersahabat atau bermusuhan dengan manusia. Kehadiran jin dapat mengganggu kehidupan manusia dengan berbagai cara, mulai dari mengganggu pikiran, mempengaruhi emosi, hingga menyebabkan gangguan fisik dan mental. Lalu mengapa jin mengganggu manusia? Beberapa alasan umumnya adalah: pertama, balas dendam. Misalnya, jin merasa terganggu karena manusia tinggal di tempat yang menjadi wilayahnya. Lalu, iri atau dengki. Jin bisa iri dengan keberkahan atau kebahagiaan yang dimiliki manusia. Berikutnya, yaitu perintah dari penyihir. Dalam kasus sihir, jin sering dipanggil untuk mengganggu seseorang atas permintaan orang lain. Terakhir, yaitu keisengan. Beberapa jin memang suka iseng dan senang melihat manusia ketakutan.
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu tanda-tanda jika kita diganggu oleh jin. Tanda pertama yang bisa kita rasakan adalah perubahan pada kondisi fisik. Berikut beberapa gejala yang sering muncul. Pertama, sering merasa lelah tanpa sebab. Meski sudah istirahat cukup, tubuh terasa berat dan tidak bertenaga. Kemudian, sakit kepala atau migrain tiba-tiba. Rasa sakit ini biasanya muncul di area tertentu, seperti pelipis atau belakang kepala, dan sulit diobati dengan obat biasa. Lalu sesak nafas atau dada terasa berat, seolah ada tekanan di dada yang membuat kita sulit bernafas lega. Tanda selanjutnya yaitu kesemutan atau mati rasa, terutama di bagian tangan, kaki, atau punggung. Lalu mimpi buruk berulang. Sering mimpi buruk, terutama yang melibatkan makhluk menyeramkan atau situasi mengerikan. Jika kita mengalami beberapa gejala ini tanpa penyebab medis yang jelas, bisa jadi ini adalah tanda gangguan jin. Selain fisik, gangguan jin juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional kita. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai adalah: pertama, perubahan mood drastis. Tiba-tiba merasa sangat sedih, marah, atau cemas tanpa alasan yang jelas. Lalu, sulit berkonsentrasi. Pikiran terasa kacau dan sulit fokus pada aktivitas sehari-hari. Merasa diikuti atau diawasi. Sensasi seperti ada yang mengawasi kita, bahkan di tempat yang sepi. Kemudian, ketakutan berlebihan. Tiba-tiba merasa takut pada hal-hal yang sebelumnya tidak menakutkan. Selanjutnya, kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Merasa tidak bersemangat lagi melakukan hobi atau aktivitas favorit. Tanda-tanda ini seringkali diabaikan karena dianggap sebagai masalah stres atau depresi. Namun, jika dibarengi dengan gejala fisik, bisa jadi ini adalah gangguan jin. Gangguan jin juga bisa mempengaruhi kehidupan spiritual kita. Berikut beberapa tandanya. Pertama, malas beribadah. Tiba-tiba merasa berat atau malas melakukan ibadah yang biasanya dilakukan dengan mudah. Kemudian mimpi buruk tentang ibadah. Misalnya, mimpi tidak bisa sholat, membaca Al-Quran, atau berdoa. Lalu, merasakan kehadiran negatif saat beribadah. Seperti ada yang mengganggu atau menghalangi kita saat berdoa atau sholat. Terakhir, sering lupa atau bingung. Misalnya, lupa bacaan sholat atau tata cara ibadah yang sudah biasa dilakukan. Jika kita mengalami tanda-tanda ini, penting untuk segera mengambil tindakan agar gangguan tidak semakin parah. Sahabat-sahabat Muslim, jika kita merasa mengalami tanda-tanda tadi, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Di antaranya yaitu perkuat iman dan takwa dengan cara rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan berzikir bisa melindungi kita dari gangguan jin. Lalu, hindari tempat-tempat angker. Jauhi lokasi yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya jin atau makhluk halus. Kemudian, minta perlindungan kepada Allah. Selalu membaca doa-doa perlindungan, seperti zikir pagi petang, ayat kursi,
surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Bersihkan rumah secara spiritual. Lakukan ruqyah mandiri atau mintalah bantuan ahli ruqyah syariah. Cara ruqyah mandiri yaitu gabungkan dua telapak tangan, lalu dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu tiupkan ke kedua telapak tangan. Kemudian usapkan kedua telapak tangan itu ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Diulang sampai 3 kali dan dilakukan sebelum tidur. Terakhir, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Jin menyukai tempat yang kotor dan tidak terawat. Jadi pastikan rumah dan tubuh kita selalu bersih. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, gangguan jin bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Namun dengan pengetahuan dan langkah yang tepat, kita bisa melindungi diri dari pengaruh negatifnya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hambanya yang beriman dan bertawakal. Jika kita merasa mengalami tanda-tanda tadi, jangan ragu untuk mencari bantuan. Jangan biarkan gangguan ini menguasai hidup kita. Bagi yang punya pengalaman seputar masalah ini, boleh tulis di kolom komentar agar bisa berbagi dengan lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk konten-konten inspiratif lainnya. Salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.